Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir pertanyaan kembali ke redaksi Al-Kalam. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya bagaimana hukum Islam memandang konsep hak asasi manusia, hakul adam? Baik, hadir di tengah-tengah kita Asatidz Al-Kalam yang akan memberikan jawaban atau pencerahan. Fadhal Ustadz. Terima kasih Ustadz Muji atas waktunya. Pemirsa Al-Kalam yang saya muliakan, langsung saja kembali ke pertanyaan bagaimana pandangan Islam terhadap HAM atau hak asasi manusia. Di surah An-Nisa ayat 1 saya pikir sudah jelas ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Nah, menurut penafsiran begitu bahwa maksud ayat ini antara lain adalah jika manusia itu, taruhlah sebut si A, kemudian dia menyakiti si B dengan hinaan, cacian, apalagi pembunuhan, maka sebenarnya dia juga bisa merasakan penderitaan itu karena manusia tercipta dari jiwa yang satu. Ditafsiri itu adalah Adam juga boleh, ditafsiri dalam arti satu rasa, satu jiwa, satu perasaan juga boleh. Kembali kepada khilaf ahli tafsir. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dari itu kembali kepada peristiwa sebelumnya atau ayat sebelumnya, alias ketika seseorang membunuh orang lain secara zalim, gitu. Kami telah menetapkan kepada kaum Bani Israel bahwasannya seseorang annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, seseorang yang membunuh orang lain tanpa ada alasan yang hak ya, au fasadin fil ardi, atau sengaja berbuat kerusakan di muka bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya, yakni dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Artinya dosanya atau berat konsekuensinya itu sangat besar. Sebaliknya waman ahyaha, dan siapapun yang menghidupkan jiwa dalam pengertian membiarkan orang lain, tidak membunuh orang lain, faka'an nama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Dari dua ayat ini, An-Nisa ayat 1, Al-Maidah ayat 32, saya kira sudah sangat jelas bagaimana Islam ini memandang hak asasi manusia. Sehingga termasuk kulliyatul khams, atau bisa disebut juga maqasidus syariah al-khamsah, salah satu tujuan syariat Islam ini ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Salah satu di antaranya dari 5 itu adalah hifdzun nafas, atau menjaga jiwa ya. Jadi ringkasnya bahwa manusia ini di dalam Islam sangat dimuliakan, dihormati. Ditambah lagi misalnya di surah Al-Isra gitu. Walaqad karramna bani Adama. Mohon maaf saya lupa ayatnya ya. Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh benar-benar telah kami muliakan anak Adam itu, gitu, yakni manusia. Ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, gitu, dan telah kami bawa di daratan, dan artinya apa, diberikan penghidupan, sarana transportasi dan sebagainya, baik di dunia di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami berikan rezeki-rezeki yang banyak, yang baik-baik. Wa razaqnahum thayyibati wa faddalnahum. Nah, ini poinnya di sini. Wa faddalnahum, dan telah kami berikan karunia, keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Wala katsirim
wa razaqna min thayyibati fadlan ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ada maf'ul mutlaq. Betul-betul kami berikan keistimewaan anugerah dibanding makhluk yang lain tak diberikan. Oleh sebab itu manusia itu dibanding makhluk yang termasuk bahkan dibanding malaikat, dia yang berhak menjadi khalifah di muka bumi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, tentu tidak pada tempatnya untuk kita rilis, kita tampilkan semuanya, yang pada intinya adalah menegaskan bahwasannya Islam itu sangat menghormati hak asasi manusia. Contoh dalam hadis paling mudah, ya toh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka dia mestinya memuliakan tetangganya. Jadi ikramul jar, memuliakan tetangga itu kan masuk bab muamalah. Bagaimana manusia beriman manusia yang lain, tetapi disanding dengan akidah, yaitu keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan hadis-hadis ini banyak sekali. Perintahnya tidak sekedar fal yuhsin jarahu, tidak sekedar memperbaiki atau berbuat baik kepada tetangga, tapi fal yukrim, memuliakan. Tentu mulia itu lebih tinggi lagi dari sekedar fal yuhsin jarahu. Nah, jadi yang kita tegaskan bahwasanya clear fix bahwasanya pandangan Islam terhadap asasi manusia itu sangat tinggi. Sementara hari-hari ini orang berbicara tentang HAM, hak asasi manusia, tetapi orang-orang yang sering teriak-teriak HAM itu abai, bahkan mungkin entah mereka buta tuli bisu atau bagaimana tentang kekejaman manusia yang lain di Palestina, mungkin juga di Syria, di Libya, di Irak dan seterusnya. Seperti itu. Orang-orang selalu teriak HAM. Nah, begitu. Nah, belum lagi kita sampaikan nanti bagaimana Rasulullah di Haji Wada dan seterusnya, Piagam Madinah seterusnya, itu sangat panjang sekali. Tetapi sangat ringkasnya adalah kita tegaskan bahwa manusia di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Membunuh satu manusia sepadan seperti membunuh manusia. Faka'an nama qatalan nasa jami'. Seakan dia membunuh manusia seluruhnya. Sudah ada an-nas yang mana alif lam istighraq, ada jami'an lagi. Itu penegasan tentang bagaimana manusia itu seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Dan sekarang orang yang teriak itu bagaimana? Ya toh? Berapa jumlah korban jiwa akibat perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan ini di Ukraina, di dan seterusnya itu. Orang-orang pada kemana? Teriak HAM itu. Nah, kira seperti itu. Kita kalau mau bicara manusia itu ya tidak hanya Islam saja. Faka an-nasa, bukan faka an-nama qatalal muslimin, an-nasa. Istighraq, jami'an lagi. Kan bagaimana, kurang apa? Menambahi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Thayyib ya, terkait pandangan Islam terhadap HAM. Memang di beberapa hal dalam Islam itu HAM memang ada yang diakomodir, tapi HAM dalam konteks modern khususnya Barat itu juga harus difahami bahwa HAM menurut konsep Barat itu adalah salah satu kunci untuk meneriakkan kebebasan tanpa batas. Nah, ini yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu HAM versus Barat. Masya Allah. Yang HAM versus Barat ini terlalu membebaskan individu, khususnya terkait hak-hak yang potensi untuk bertentangan dengan norma-norma syariat seperti kebebasan seksual, seperti LGBT. Nah, itu adalah yang HAM yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga pemahaman Islam terhadap HAM itu tetap dalam koridor, yaitu norma-norma syariat. Jika sebuah konsep HAM atau apa-apa yang diteriakkan atas nama HAM tapi bertentangan dengan norma syariat, itu adalah tidak dibenarkan. Sehingga Islam hormat terhadap HAM, tapi HAM yang tidak melanggar syariat. Wallahu ta'ala. Baik, dua pendapat yang tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Ya. Khilaf tanawwu. Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Akan tetapi hak asasi manusia yang berlawanan dengan syariat, maka Islam tidak membenarkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi penanya dan umumnya pemirsa El-Kalam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.